di video pembelajaran bahasa Jerman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bahasa Jerman dengan tema Zahlen. Apa itu Zahlen? Ya, Zahlen itu adalah angka. Jadi, bagaimana sih menyebut angka dalam bahasa Jerman? Yuk kita bahas. Oke, kita bahas dari yang pertama ya. Ada 0. 0 dalam bahasa Jerman namanya Null. Ikuti saya, Null. Good. Yang kedua, ini yang kedua maksudnya berarti angka 1 ya. E-I-N-S. E bertemu dengan huruf I. Jika E berdampingan dengan huruf I dibaca I. Berarti angka 1 bahasa Jermannya Eins. Genau, ikuti saya, Eins. Good. 2. Zwei. Apa? Zwei. Ikuti saya. Zwei. Good. 3. Drei. EI ya masih. Drei. Ikuti saya. Drei. Good. Yang keempat. Vier. I dan E panjang. Vier. Ikuti saya. Vier. Good. Yang kelima, angka 5 bahasa Jermannya fünf. Fünf. Ya, sudah bisa belum ngomong huruf U umlaut atau dilatihkan belum di depan kaca? Udah ya? Good. Berarti huruf angka 5 dibaca fünf. Fünf. Good. 6. S bertemu vokal Z. Berarti sechs. Sechs. Good. 7. 7. S bertemu vokal lagi. 7. Good. 8. 8. C dan H di sini ya. 8. Good. Ada huruf T-nya. 8. Good. 9. E dan U berdampingan dibaca Oi, berarti neun. Good. Neun. Ikuti saya. Neun. Oke, yang selanjutnya namanya zehn. Good. Zehn. Zehn. H-nya melebur ya. Coba ikuti. Zehn. Good. Dan selanjutnya elf. Elf. Good. Elf. Dan yang terakhir di bawah sini zwölf. Zwölf. O umlaut. Gimana bilang O umlaut? Zwölf. Good. Ikuti saya. Zwölf. Oke, good. Oke, angka selanjutnya 13. 13 bahasa Jermannya. Nah, 13. 3 itu drei, kalau 13 kan 3 ditambah 10. 10-nya nih, 10. Berarti 3 dan 10 namanya 13. 13. Berarti kalau 14 4 ditambah 10 dan berarti 4. Genau. 14. Good. 14. 15. Good. 15. 15. Good. 16 dan 17 kita lewat dulu. Lanjut ke 18. Berarti 8 A, 10-nya C. Berarti A C. Good. 18. Good. 19. 9 dan 10. 9. C. Good. Nah, kenapa 16 dan 17 saya lewat? Ternyata ada pengecualian. Nah, kalau kita lihat di sini 6 itu sechs, ada S-nya ya. Nah, untuk 16, 6 dan 7 kalau digabung dengan
fungsi lain, berarti 16 misalnya 6 dan 16 itu S-nya hilang. Perhatikan. Di sini sechs, tapi kalau di 16 zeh langsung ke 10-nya. C. Nah, zeh, C ya. Dia berbeda. 17 pun sama. 7-nya itu harusnya sieben, tapi kalau 17 namanya ada yang hilang. Nah, EN-nya hilang ya. Sieben ke zip, berarti langsung zip sen. Good, seperti itu. Coba ikuti saya dari awal ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, good. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sehr good. Du hast gut gemacht. Oke, sekarang kita bahas yang puluhan ya. 20. Nah, ini agak berbeda nih 20. Kalau 2 kan tadi 2 ya. 20-nya itu 20-nya itu jadi 1. Kalau tadi belas itu ditambahin cen. Nah, kalau puluh itu ditambah huruf ditambah huruf sih. Beda kan cen dan sih. Kalau cen panjang, cen. Kalau ini sih. Nah, langsung dicabut lagi ya. 20. Kalau 30, 3-nya apa? 3-nya itu dry. Nah, dry ya. Dry. Tadi kalau puluhan ditambah apa? Si. Nah, khusus untuk 30 dia bukan pakai si, tapi pakai si, pakai huruf SZ. Nah, masih ingat SZ itu gimana buatnya? Ya, beta ya. Jadi hanya 30 saja yang ditambah sih belakangnya. Jadi bukan dry sih, tapi dry sih, pakai huruf S seperti biasa ya. 20 berbeda, dry sih juga berbeda sihnya. Kalau 40 ke bawah mengikuti. 4-nya apa? Vier, genau. Kalau puluhan ditambah si, berarti vier si. Genau, vier si. 50, 5-nya fünf, genau. Ditambah si karena puluhan. 50. Nah, 6 sama 70 kita lewat lagi seperti biasa ya. 80, 8-nya A ditambah si, genau, karena puluhan ya. 90, 9 si, genau, 9. Kenapa Frauheri 60 dan 70-nya dilewat? Dia sama seperti tadi 16 dan 17. Dia berbeda sendiri. Ada S-nya yang asalnya ada S-nya tapi tidak ada S-nya. Lalu yang 7 ada EN-nya, sieben, jadi tidak ada ya. Berarti kalau 60, kalau tadi kan 16 itu zehn. Nah, 60-nya zeh. 70, Entschuldigung, 70-nya si. Genau. Kan harusnya sieben ya, jadi si. Good. Ini 20 sampai 90. Coba ikuti saya ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
ratusan gimana? Kalau yang ratusan sama, depannya tinggal ditambahkan eins, zwei, drei, vier, tapi khusus buat eins. Eins itu kalau untuk 100, misalnya 100, 1000, sejuta, nah itu satunya itu S-nya hilang. Nih, contohnya misalnya di sini ada 100 ya, 101, 100. Nah, harusnya kan dia eins, harusnya begini. Tapi kalau untuk 100 S-nya hilang, jadinya ein. Untuk 100 pun boleh pakai ein, boleh tidak. Jadi boleh langsung 100. Nah, boleh langsung 100. Jadi 100 apa sih bahasa Jermannya? 100. Dibacanya U ya, 100. Boleh 100 atau boleh ein 100. Kalau 200 berarti 200, 300, 300, 400, 400 dan seterusnya. Kalau ribu, kalau ratusnya itu 100, kalau ribunya namanya thousand. Good, thousand. S bertemu vokal, thousand jadi Z ya, thousand. Ini pun sama, boleh pakai ein, boleh tidak. Hanya untuk yang 100, yang satu. Tapi kalau yang 2, 3 itu pakai ya, 2000, 3000, 7000. Nah, untuk 6 dan 7 ketika dia kembali ke tunggal seperti biasa, ada lagi S-nya, ada lagi EN-nya. Jadi yang hilang itu hanya untuk 16, 60, 17 dan 70. Sisanya mengikuti aturan. Oke, sekarang kita bahas angka yang digabung antara satuan dan puluhannya, ya. Di sini saya punya angka 21. 20 itu tadi 20 itu tadi 20, good. 20, 20. Satunya eins, ya. Tapi ingat tadi satu itu kalau digabung dengan angka yang lain S-nya jadi hilang, jadinya eins. Ya, ein jadinya ein. Go. Lalu kalau untuk bahasa Jerman 21 itu kalau kita baca dari sini, kenapa Frau Heri nulisnya terbalik? Ya karena memang begitu. Karena dalam bahasa Jerman angka satuannya disebut duluan, baru puluhan digabung dengan kata un dan tanpa spasi ya, jadi tidak ada jeda. Ein und 20. Ini kalau misalnya digabung seakan-akan dibacanya ainun, betul tidak? Ya, ainun. Tapi ini tidak, dibacanya tetap saja dijeda, tapi penulisannya tidak ada spasi. Ein und 20. 21 gitu ya. Jadi ingat, kalau puluhan dan satuan, puluhannya disimpan di paling akhir, satuannya disimpan di awal. Dibalik ya. Ini hanya berlaku untuk puluhan dan satuan saja, tidak berlaku untuk ratusan ya. Jadi kalau misalnya nanti Frau Heri kalau misalnya ada ratusan, berarti nanti ratusannya di belakang. Enggak, kayak bahasa Indonesia aja, jadi 100 dulu, atau misalnya ada ribuan bahkan berarti ribuan dulu, ratusan, baru puluhan dan satuan. Tapi kalau puluhan dan satuan itu dibalik ya. Nanti cara menuliskan digabung dengan kombinasi ribuan dan ratusan nanti kita bahas terakhir ya. Kita bahas ini dulu aja, puluhan dan satuan. Ingat, puluhan dan satuan itu kita balik. 21 berarti satunya dulu yang kita sebut ein, digabung dengan angka und. Und itu artinya dan ya. Und 20. 20-nya ini 20. Berarti 1 dan 20 kalau kita artikan secara kata. Tapi artinya ein und 20 adalah 21. Ingat dibalik ya. Satuannya dulu baru puluhannya. Good. Kalau begitu 22 apa dong? Ingat 22, satuannya dulu, satuannya adalah 2. Berarti zwei, kita gabung dengan angka, dengan huruf, dengan kata und.
und 20. Ingat ya, tidak dispasi. 22 berarti 22. 23, nah berarti satuannya dulu, 3-nya dulu. 3 und 20. Genau, 23. Ya. 24 berarti 4-nya dulu. 4 und 20. Ya. Dibacanya tetap dijeda per katanya. 4 und 20. Ya, jadi tidak digabung mentang-mentang ini katanya panjang banget, tapi ini sebenarnya gabungan dari kata-kata ya, penulisannya aja yang digabung. 25. 5-nya dulu, satuannya dulu, berarti 5 und 20. Ya. Nih, contohnya seperti ini. Ini kan 5 sampai huruf F. Jadi 5-nya itu masuk ke sini. 5 und 20. Jadi bukan fun, bukan seperti itu, tapi 5 und 20. Ya, jadi F-nya ikut ke kata yang sebelah sini. Baru und. Jadi bukan fun, tapi fun und. Ya, harus diperhatikan jedanya seperti itu. 26. Nah, 6-nya di sini kan sebagai satuan. Berarti kembali lagi ke satuan yang tadi ada S-nya apa enggak? Ada ya, karena dia satuan. Sechs. Nah, sechs, S-nya ikut ke sini, lalu und genau 20. Ya, yang S-nya hilang itu hanya untuk 16 dan 60. Sechs und 20. 7, ini 27. 7-nya kan sebagai satuan, makanya di depannya ada EN-nya. 7 und 20. Genau, 27. Ya, bukan 27. Kenapa? Ya karena 7-nya itu dia sebagai satuan, jadinya full 7. Ya. 28. 8-nya dulu. 8 und 20. Genau, 8 und 20. Jadi bukan achtun, tapi 8 und 20. Ya. 29. Goal. 9 und 20. Jadi ini katanya panjang karena tidak ada spasi. Hurufnya saling berdampingan, bergandengan, tapi dibacanya harus dijeda sesuai katanya. Noin, nah berarti N-nya ke sini, jadi bukan noinun, tapi noin und 20. Ya. Lalu kalau misalnya saya punya angka ini deh, saya gabung 66. Coba 66. 6 yang di depan itu kan kalau puluhan itu kan satuan dulu yang disebut. Ya, berarti satuannya itu 6. Sechs. Ada S-nya apa enggak? Yang awal. Ada karena dia sebagai satuan. Sechs digabung dengan kata und. Good. Und. Nah, berarti ini kan sechs. Berarti 66. 60-nya itu bahasa Jermannya ada S-nya enggak? Enggak, karena dia 60. Tadi 60 tidak ada S-nya. Berarti sih. Nah, begini maksudnya ya. 6 di sini ada S-nya karena dia sebagai satuan. Kalau di sini tidak ada S-nya karena dia puluhan. Begitupun dengan 77. 7 yang di depan itu satuannya dulu. Berarti ada EN-nya apa enggak? Sieben atau zib? Sieben, genau, karena dia sebagai satuan. Sieben digabung dengan kata und. Lalu 70
Ada n-nya apa enggak? Enggak ada ya. Jadi bukan siebenzig tapi siebzig. Genau. Nah, meskipun dia sama-sama 7 yang di depan itu satuan, makanya ada en-nya sieben. Tapi kalau yang di belakang ini tidak ada en-nya karena dia puluhan. Sieben und siebzig. Jadi kalau dibacanya itu, diartikannya itu 77. Jadi dari belakang, ya. Sampai sini paham? Good. Oke, sekarang kita praktekkan ya, kita latihkan angka-angka yang tadi. Di sini, saya punya angka 123. Kalau kita tulis seperti apa? 123. Nah, 100 tadi. Mau pakai ain, mau enggak juga boleh ya. Kalau saya pakai deh contohnya. Ain, hundert. 123. Nah, 23 berarti satuannya dulu yang kita sebut angka 3-nya dulu ya. 100, 20. Kalau puluhan itu digabung dengan kata und. Genau. Und 20 itu apa? 20. Genau. 20. Nah, wow, Frau Heri ternyata panjang banget ya katanya. Ya, kalau menulis angka itu di bawah 1 juta, kalian tanpa spasi. Jadi dari angka 1, dari angka 0 sampai 999.999 itu tanpa spasi. Ya, mulai dari 1 juta itu baru ada spasinya. Ya, jadi ini adalah angka terpanjang, huruf atau kata terpanjang. Tapi kalian jangan khawatir, meskipun ini panjang, tapi ini adalah angka artinya 123 loh ya. Jadi jangan dulu patah semangat kalau aduh Frau Heri ini katanya panjang, ini pasti susah artinya. Enggak, kalian pasti bisa perlahan-lahan belajarnya ya. 100 itu 100. 23. Nah, 23 ya. Jadi yang ditukar itu hanya puluhan dan satuan. Kalau 100 ya enggak di belakang. Jadi bukan 100, bukan kayak gitu ya. Jadi hanya puluhan dan satuan aja yang ditukar. Kalau ratusan enggak ya. Kita beralih ke latihan yang kedua. 765. 700. Nah, ratusan dulu ya. 700. Apa itu 7? Sieben, gut. Sieben, hundert, genau. 65. 5-nya dulu, satuannya dulu apa? 5 itu fun. Kalau satuan dan puluhan digabung pakai un, genau. Berarti 60-nya yang belum kan? 5-nya sudah, 60-nya yang belum. 60 itu bahasa Jermannya pakai S apa enggak? 60. Enggak ya? 60, genau. 60. Bukan 60 ya, ingat. Jadi 765 itu 765. Genau. Dan latihan yang ketiga coba kita lihat. Di sini ada ribuan nih. 6.739. 6.739. 6.000 itu tadi thousand. 6-nya ada S-nya enggak? Ada ya. Berarti 6.000. Siap-siap panjang nih ya. 6.700. 7-nya ada N-nya apa enggak? Ada. 39. Nah, 39. Hati-hati kalau yang puluhan ditukar. Satuannya dulu. Satuannya di sini 9.
30 gimana nulisnya? Pakai set, hati-hati ya. 9 und, saya kesini aja ya. Nah, begini, saya agak turun ke bawah karena nggak cukup. Karena saking panjangnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada space lagi ke sana, boleh dipakai strip ya. Jadi lanjut di bawah tapi di strip, berarti artinya kata itu masih menyambung. 6.739. Oke, sampai di sini paham? Good. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan di kolom komentar di bawah ini angka-angka berikut kalau ditulis dalam huruf seperti apa ya. Oke, yang absennya ganjil, ingat yang absennya ganjil mengerjakan nomor 1 sampai 5. Yang absennya genap, kalian kerjakan nomor 6 sampai 10. Jadi masing-masing mengerjakan 5 nomor. Jawabannya tulis di kolom komentar di bawah ini sesuai dengan nomor yang kalian kerjakan. Oke? So, itulah tadi adalah materi tentang angka atau Zahlen dalam bahasa Jerman. Kalian sudah mengenal angka dari 0 sampai 999.999. Dan ingat, menulis angkanya kalau ditulis dalam huruf tidak memakai spasi selagi dia di bawah 1 juta. Good, jangan lupa ditulis jawaban kalian dari soal-soal yang diberikan sama saya tadi sebelumnya di kolom komentar di bawah ini ya. So, sampai ketemu di pertemuan dan video pembelajaran bahasa Jerman selanjutnya. Dankeschön, auf Wiedersehen!